Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan, sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri kegiatan workshop budaya positif di TK Negeri Pembina Kisaran. Shalawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah kalimatul anibaya, penyempurnaan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri kegiatan workshop pada hari ini. Pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sambutan protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan pengenalan CGP. Yang keempat, kata sambutan dari Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kisaran. Yang kelima, doa yang dibawakan oleh Ibu Mariati. Yang keenam, materi workshop budaya positif dari CGP. Yang ketujuh, egg breaking. Yang kedelapan, tanya jawab atau sharing. Yang kesembilan, penutup. Langsung saja, marilah kita buka acara ini dengan lapaskan basmalah. Semoga dengan baca basmalah tadi, acara kita dapat kita lalui dengan lancar, dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, yang pertama, kata sambutan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Agni Nirmala Siregar. Kepada Ibu kami persilahkan. Kepada seluruh hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya acara ketiga yaitu kata sambutan pengenalan calon guru penggerak kepada Ibu Siska Widianti. Pada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat, berkah dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beriring salam kepada kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Tidak panjang lebar, saya di sini mau memperkenalkan kepada teman-teman apa itu CGP. CGP itu calon guru penggerak. Calon guru penggerak ini yang digagas oleh pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan, untuk merubah sistem pendidikan. Untuk masuk ke menjadi calon guru penggerak itu tidak mudah. Seleksinya ada beberapa proses yang lumayan panjang. Dari ada mengisi CV, ada tes wawancara, ada TBK, tes kemampuan. Dari pertama kami di angkatan keempat ada sekitar 20.000 peserta, calon peserta yang mendaftar. Lalu di seleksi pertama menjadi sekitar 12.000 yang lulus. Kemudian di seleksi yang kedua terjadilah masuklah 8.000 orang dari seluruh Indonesia. Nah, di Asahan sendiri ada 71 CGP, itu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Namun SLB kita nggak masuk di sini ya, Asahan nggak ada kuota, nggak ada yang lulus. Ada 71 dan setelah kurang lebih 2 bulan berlangsung, CGP angkatan keempat itu berkurang jumlahnya menjadi sekitar 59 orang. Yang selainnya itu mungkin mengundurkan diri ataupun gugur dengan sendirinya, sistem lain tahu. Nah, untuk kami di sini CGP ini calon guru penggerak juga tidak bisa bergerak tanpa dukungan dari terutama kepala sekolah, dinas pendidikan, teman sejawat yang pastinya, dan para orang tua wali murid. Jadi kami di sini jadi calon guru penggerak membutuhkan dukungan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, di sini kami memohon dukungannya sama-sama mendukung untuk mewujudkan visi dan misi sekolah TK Negeri Pembinaan Isaran. Demikian saja, itulah pengenalan dari saya, dan saya harap teman-teman sekalian juga mau untuk menjadi calon guru penggerak, karena di sini sudah dibuka seleksi angkatan ke-6 di Asahan. Jadi saya mohon teman-teman juga ikut bergabung menjadi calon guru penggerak. Kita tidak mengharapkan di depannya itu nanti ada sesuatu imbalan atau apa, tapi di dalam guru penggerak ini banyak sekali yang kita dapatkan selain materi. Salah satunya dapat teman,
dari berbagai tingkatan sekolah, dapat pengetahuan dari teman-teman di asahan ini dan teman instruktur, fasilitator dari daerah-daerah lain. Banyak sekali, bahkan bakalan ada banyak pengalaman yang kita dapatkan nanti. Kita sharing, sama-sama sharing dari berbagai daerah. Kalau sudah kumpul, sudah fisik, sudah bisa bertemu sama daerah-daerah lain. Jadi saya mohon teman-teman juga ikut bergabung di calon guru penggerak angkatan ke-6. Demikian saja perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kisaran, yaitu Ibu Nur Aini SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat siang. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberinya kesehatan, keselamatan, nikmat hidup, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan TK Negeri Pembina kita ini. Selawat beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat juga yang kita harapkan di akhir zaman nanti. Saya di sini mengucapkan selamat untuk Ibu Siska yang telah lulus jadi calon guru penggerak. Memang tidak mudah untuk menuju menjadi calon guru penggerak. Banyak tes-tes yang dilalui seperti yang dikatakan beliau tadi. Tapi dengan semangat dan kerja kerasnya dia bisa mencapai lulus jadi calon guru penggerak. Masih calon, masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Untuk Ibu Siska, semangat terus, jangan mundur, karena hari itu sudah mulai, aduh cuman ini kayaknya aku kok gak sanggup, aku mau mundur aja, banyak kali tugas-tugas. Tapi saya mohon jangan mundur, lanjutkan terus. Tugas-tugas semua yang disuruh kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada tugasnya dilaporkan. Insya Allah dalam tempo memang bukan sedikit, sampai 9 bulan ya. Nah, sampai 9 bulan nanti mungkin kalau lanjut terus, insya Allah lulusnya itu. Sama-sama kita berdoa. Bagi yang belum, usahakanlah ikut angkatan yang ke-6 ini. Kalaupun tidak sempat untuk angkatan ke-6 ini, masih ada angkatan-angkatan berikutnya, usahakanlah ikut. Jangan cuma satu aja dari TK Negeri Pembina ini yang ikut. Ada lagi yang menyusul yang lain-lain. Karena kayak yang dibilang tadi, banyak ilmu yang kita dapat di situ. Apalagi kita sudah berkumpul dengan teman-teman yang lain, ilmu kita bertambah, teman kita juga bertambah. Banyaklah yang kita dapat di situ. Dan mungkin juga nanti mungkin 2-3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, mungkin itu salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah kah, atau untuk jadi pengawas kah. Kalau macam kami ini yang 5 tahun lagi tak sampai ke pensiun, udahlah. Kalaupun mau ikut ya nggak jadi masalah. Kayak macam Bu Mariati, Bu Apni, kayaknya masih anak 7 tahun lagi ya kan pensiun. Awak yang 5 tahun masih puan awak loh pada ibu. Iya. Tapi apa salahnya? Karena
yang boleh ikut itu batasnya 58 tahun. Jadi di bawah 58 masih disarankan ikut. Apalagi yang muda-muda macam Bu Siti, si Lewi. Ini yang non PNS pun harus. Mungkin bisa juga syarat itu untuk jadi PNS nanti. Kita nggak tahu 5 tahun yang akan datang. Jadi kalau sudah ada semua itu sama kita, selesai juga tinggal enak. Nah itu maksudnya. Untuk menghemat waktu saya rasa cukup sekian karena sudah jam 11. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada tambahan lagi yang jadi calon penggerak yang lulus. Lupa tadi. Apa namanya istilahnya? Kerjasama lah ya, kalau istilah kerennya apa? Itu kolaborasi ya, sesama kawan. Tolong dibantu yang sudah lulus CPG ini, dibantulah sesama kawannya. Jangan itu biar aja yang urusan dia, bukan urusanku itu kan dia, bukan aku. Itu nggak usah, kita kan satu tim di sini di sekolah ini. Jadi kerjasama yang bagus itu yang diharapkan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Mardiati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan acara sosialisasi workshop budaya positif di lingkungan Sekolah Negeri Pembina Kisaran yang kami cintai ini. Untuk itu ya Allah, curahkanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami untuk menjalankan kegiatan kami ini sampai selesai tanpa kendala apapun. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami adalah hamba yang lemah, senantiasa berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa guru-guru kami. Tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Karim, curahkanlah rahmat-Mu dan hidayah-Mu kepada kami, agar acara kami dapat menyerap ilmu dan kami dapat menerapkannya di keseharian dan kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, berkahilah kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami guru yang profesional, ikhlas, tulus, dan berdedikasi. Ya Allah yang Maha Pemberi, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa tadi membawa kelancaran
pada kegiatan workshop kita pada hari ini. Selanjutnya, materi workshop budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Siska Widiani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mohon izin, saya bukan menggurui, saya bukan sebagai tutor atau apa, tapi di sini saya ingin berbagi dari apa yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan di pendidikan guru penggerak. Karena ini adalah salah satu tugas kami untuk menyalurkan, untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan tentang ini yang kita akan bicarakan, yaitu budaya positif. Budaya positif di lingkungan TK Negeri Pembina Kisaran. Kalau menurut teman-teman semua, kalau kita bicara tentang budaya positif itu apa yang dipikirkan? Coba boleh saya minta pendapatnya Ibu Ruli? Kira-kira apa itu budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ruli Handayani. Ingin menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya budaya positif itu ialah suatu hal yang dimiliki oleh seseorang, teknis atau keanekaragaman. Kayak misalnya tari-tarian, ada musik atau alat tradisional. Itulah yang dinamakan budaya. Tergantung kita yang menyampaikan kepada seseorang positifnya dari budaya itu gimana. Istilahnya seperti tarian, ada mempelajari kepada anak-anak ini atau kita tentang banyak hal tentang tarian ataupun macam-macam bentuk tradisi yang ada di Indonesia. Seperti itulah kalau menurut saya. Terima kasih Bu Ruli. Ini acara kita itu pembukaan sudah, presentasi budaya positif dan penutup. Lanjut. Budaya positif itu melingkupi visi sekolah. Tentu saja sekolah TK kita ini ada visi dan misinya. Itulah dia. Termasuk nanti di dalamnya harus punya nilai budaya positif. Lalu ada filosofi Ki Hajar Dewantara dan ada visi guru penggerak. Sebenarnya bukan visi guru penggerak saja. Selain visi sekolah, setiap guru juga harus memiliki visinya masing-masing di dalam kelasnya. Ya. Lalu ada nilai dan peran guru. Inilah nilai dan peran guru, bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru harus memiliki nilai dan peran ini. Pertama kita masuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara menuntut segala kekuatan yang ada pada kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pribadi. Nah, di situ filosofi Ki Hajar Dewantara udah kita kenal ya dulu, di masa dulu kita udah pernah belajar. Ada Ing Ngarso Sentuludo, Ing Madyo Mangkarso, dan Tutpuri Handayani. Di sini kita sebagai guru di depan harus menjadi contoh yang baik, contoh yang sopan, contoh yang sempurna lah bagi anak didik kita. Setelah itu, lalu di Ing Madyo Mangkarso itu kita harus di tengah kita memberikan semangat kepada anak-anak murid, kepada peserta didik, agar mereka harus terus belajar, harus punya niat belajar sepanjang hayatnya. Jadi lalu ada Tutpuri Handayani kita itu sebagai guru kita mendorong murid, beri dukungan dianya, beri motivasi agar ayo maju terus belajar, jangan putus semangat.
Tapi di sini kita memberi fasilitas kepada anak murid, mengarahkan, menuntun bahwa anak-anak itu lahir itu bukan seperti kertas kosong, ya, tapi mereka sudah ada bawaannya masing-masing, sudah ada goresannya sama-sama. Jadi kitalah yang menebalkannya, bahwa setiap anak murid itu punya karakteristik masing-masing. Ada yang suka dengan menulis, dia senang sekali gitu suruh belajar menulis. Tapi ada juga yang tidak suka menulis. Saya maunya menggambar, Bu. Senang sekali dia kalau sudah suruh menggambar. Nah, ada lagi satu lagi maunya nyanyi aja. Jadi dalam satu kelas itu punya karakteristik masing-masing, dan tidak bisa kita paksakan untuk semua harus bisa nulis. Itu tidak baik ya, bukan seperti itu. Kita katanya harus menuntun kodrat anak yang sudah dibawanya masing-masing. Kita hanya menuntun saja, mengenalkan saja, bukan untuk memaksa dia harus supaya bisa belajar berhitung semuanya. Enggak, tapi kita menuntunnya, mengenalkan. Nah, di sini ada nilai dan peran guru penggerak, yaitu harus mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif dan reflektif. Kalau mandiri pastinya kita mandiri ya ibu-ibu. Udah harus mandiri, itu mencari. Janganlah kita aku udah tua nih, kata Ibu Agni kan. Udahlah yang dulu, yang ilmuku yang dulu aja yang aku dapat dari SPG itu, yang itu ada ilmu aku aplikasikan ke anak murid. Kita itu harus mengikuti zaman. Zaman ini udah berubah, setiap zaman udah berubah. Sekarang zamannya teknologi 4.0, udah teknologi. Jadi kita harus mengikuti, kalau enggak nanti kita terlindas atau tertinggal. Ya Bu. Jadi harus diikuti, kita mandiri, yaitu carilah ilmu, kan udah punya HP Android tuh. Nah, itu di situ cari apa ilmu yang ada di situ, banyak loh. Ilmu yang dari Android tuh banyak. Jangan dibuat selfie-an aja ya kan, HP-nya. Cari ilmu mandiri, itu lagi yang mandiri. Kolaboratif itu kerjasama. Kita sama, udah biasa kita kerjasama ya ibu-ibu. Udah seperti apa itu Bu contohnya? Kita kerjasama itu sering ya kan, antara kita guru-guru TK ini udah sering kerjasama. Bisa kasih contoh dulu Bu Ira, kerjasama kita apa itu biasanya? Kerjasama dalam bidang apa? Kerjasama biasa itu seperti apa itu kerjasamanya? Kerjasama dalam sekolah ya, apa ya? Yang dalam sekolah ini kita kerjasama. Sebagai pendidik, sebagai guru. Apa tuh contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya tentang kerjasama. Kerjasama di sini istilahnya banyak ya ibu-ibu semuanya. Kerjasama dalam kegiatan sehari-hari, kerjasama dalam kegiatan seni nanti. Kalau ada acara perpisahan, kerjasama dalam mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan sesuatu di kantor, rapat, apa segala macam. Kalau menurut saya kerjasama itu ya kerjasama tim, satu sekolah, semua guru mencakup tentang keberhasilan untuk sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Nah itu dia. Kalau masalah kolaboratif biasanya kita udah biasa ya, selalu bekerja sama. Bahkan dalam menyelesaikan permasalahan di kelasnya tentang anak bermasalah pun kita selalu saling curhat ya kan, kerjasama juga. Nah, sudah kita miliki itu, nilai kolaboratif sudah kita miliki. Lalu berpihak pada murid. Nah, ini dia yang berat sih, ya kan, menurut saya berat. Berpihak pada murid, karena satu kelas itu seperti saya menangani misalkan 10 orang. 10 orang itu berbeda-beda ya kan, dan karakteristiknya berbeda. Bagaimana kita bisa berpihak pada mereka
menggambar, satu tuh suka menulis, satu suka nyanyi. Nah itu kita kegiatannya kita buat masing-masing lah, dibagi kegiatannya kan. Kalau di dalam TK ada 3 atau 4 kegiatan, bahkan bisa jadi tambahan kegiatan tambahan. Dan kita juga itu tadi tidak bisa memaksakan kehendak kita ke murid, karena tadi di situ kita tugasnya hanya menuntun, ya kan, menuntun dan mengenalkan, memfasilitasi. Lalu inovatif. Nah, inovatif ini kreatif kita masing-masing. Sepertinya guru-guru kita juga di TK ini sudah kreatif, sudah inovatif, membuat alat peraganya masing-masing, bahkan dari kardus bekas, dari alat-alat perlengkapan bekas sudah kita buat, ya kan, Ibu Mar? Nah, Bu Mar pun udah, walaupun udah sesepuh itu, masih kreatif beliau. Kadang dibuatnya alat peraganya dari aqua bekas, botol bekas, ya kan, kardus-kardus bekas, dan yang lain juga seperti itu. Saya yakin. Lalu reflektif. Kalau reflektif ini kita mengulas kembali masalah-masalah yang terjadi di kelas, kita bicarakan, kita ceritakan solusinya, kita cari solusinya bagaimana. Itu dia. Lalu next. Sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan Indonesia, ya, bahwa kita tadi adalah menuntun kodrat yang ada pada anak. Kodrat alam itu berarti bawaannya, ya, bawaan anak itu sama kodrat zaman. Kodrat zaman itu teknologi, jadi harus kita samakan. Ini kan udah zamannya teknologi, jadi bisalah sekali-sekali anak-anak itu kita perkenalkan dengan kemajuan teknologi, yaitu bagaimana pembelajaran melalui laptop misalnya, ya kan, sekali-sekali. Atau bila perlu sama infokus seperti ini, kita tunjukkan gambar-gambar binatang atau video-video pembelajaran yang lain dari laptop atau infokus. Nah itu dia, kita kalau di situ kita udah masuk kodrat zaman, ya kan. Lalu ini dia ada sesuai undang-undangnya, sama dia tujuannya, yaitu agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, mandiri, menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, ya kan. Di sini kita lanjut. Sekolah itu rumah kedua bagi siswa. Bukan bagi siswa aja sih sebenarnya, tapi sekolah itu rumah kedua bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi juga yang lainnya, stafnya. Sebagai rumah kedua, maka kita harus buat rumah kita itu senyaman mungkin. Rumah pertama kita di keluarga. Nah, rumah kedua kita juga harus kita buat senyaman mungkin untuk anak-anak, nyaman dan aman. Mereka harus bisa senang kalau datang ke sekolah. Jangan nanti di rumah bangun tidur mesti nangis dulu, mesti dipaksa dulu mandi, mesti dipaksa untuk sekolah. Ada yang seperti itu. Nah, jika anak murid kita masih seperti itu artinya kita belum memberikan kenyamanan bagi mereka. Ciptakan ide atau apa agar anak murid kita itu nyaman ke sekolah. Ma, aku mau sekolah, pasti gitu. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah membuat nyaman, sudah membuat sekolah itu menjadi rumah kedua kita. Lanjut. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara tidak pernah mematok anaknya di kelas untuk menjadi apa gitu kan. Kamu harus jadi dokter, biasanya dulu gitu kan, kita orang tua mau jadi apa, jadi dokter ya, jadi polisi ya gitu. Enggak. Nah, Ki Hajar Dewantara memberi kebebasan, memerdekakan anak itu anak biar menggali maunya apa gitu. Nah, kita kalau maunya anak itu positif, baik, maka kita arahkan. Nah, kalau ada kemauan yang negatif atau tidak baik, itulah yang kita coba singkirkan, kita coba hapuskan dengan menumbuhkan nilai-nilai baik yang ada di anak. Lanjut.
tujuan pendidikan nasional berpihak pada murid, sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid, tidak memaksa, tidak apa lagi, tidak memaksa anak murid untuk kalau tidak mau ya harus dipaksa, enggak ya, tuntun, ajari dia, jangan dipaksa aja, apalagi dimarah-marahi. Nanti kita ada sampai pada sesi nanti kenapa harus bagaimana caranya harus bicara sama anak, lalu membimbing, mengarahkan potensi yang ada dimiliki anak sesuai seperti memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut, apa aja itu profil pelajar Pancasila? Ya. Inilah tujuan diadakannya guru penggerak agar guru-guru ini bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila di anak. Apa aja itu? Sudah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya. Itulah dia anak kita harus tumbuhkan, tanamkan ke jiwa anak bahwa mereka harus memiliki nilai-nilai yang 6 ini melalui kegiatan pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Lanjut. Nah, tadi bagaimana caranya menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan kolaborasi antar guru agar mencapai visi misi sekolah. Apa itu visi misi sekolah? Dan kita sudah punya masing-masing, kita visi sekolah. Nanti dengan itu lalu dengan kegiatan inquiry apresiatif itu seperti apa ya? Cara inquiry apresiatif, cara untuk mewujudkan visi dengan psikologi positif atau pendidikan yang positif, berpikir positif tentang anak, berpikir positif tentang suatu kejadian. Yang negatif kita hindari atau kita singkirkan. Jadi kita harus berpikir positif, walaupun dalam kejadian tersebut hanya ada sedikit positif, berpikirlah positif. Nah, positif itulah yang kita kembangkan untuk mewujudkan visi nanti, untuk mewujudkan visi sekolah dan misi sekolah. Lanjut, media inquiry apresiatif yaitu nilai-nilai positif untuk menerapkan visi sekolah, ya kan, dengan budaya positif. Ada dia kegiatannya, itu dia tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dari suatu kejadian kita buat ini dia bagja, buat pertanyaan, mengapa kok terjadi seperti itu ya? Kenapa anak itu melakukan hal itu? Lalu ambil pelajaran. Oh ya, dia bisa melakukan itu, dia mampu berbuat seperti itu. Gali mimpi, untuk apa? Untuk apa dia berbuat itu? Untuk apa tujuannya gitu. Nah, itu kita buat biasanya seperti apa ya? Reflektif biasanya kan. Penilaian atau observasi. Iya kan Bu? Seperti itu biasanya kita buat di hasil penilaian kita. Itu mirip seperti ini. Tapi namanya udah keren, inquiry apresiatif, udah berubah, ya kan? Lanjut. Ya, mewujudkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Inilah yang paling yang kita mulai dulu, yang kecil. Mewujudkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Kira-kira apa itu Ibu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ada yang bisa membantu keyakinan kelas? Bu Siti? Apa itu keyakinan kelas menurut Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa saya jabarkan seperti gini ya. Kita mencoba bernegosiasi atau
atau diskusi sama anak murid. Apa yang kesepakatannya tentang misalnya disiplin sekolah, kelas tersebut. Misalnya pelajaran apa yang diinginkan anak. Banyak, kesepakatan kelas itu ada banyak. Ada masalah pelajaran, masalah disiplin, masalah keinginan anak. Jadi kita enggak diktator atau orang. Anak harus begini enggak. Kita coba tanya, gali anak maunya apa gitu kan. Mau belajar dulu kah, mau main dulu. Kadang-kadang pagi-pagi anak langsung nanya, Bu, Ani mau belajar nyanyi seperti tadi lah. Biasanya kan saya suruh nyanyi. Tadi saya nyanyi sendiri, soal sendiri. Terus, Bu, Ani kapan nyanyinya? Oh iya, lupa besok. Pokoknya dia mau, dia disuruh nyanyi ke depan satu-satu. Dia lebih senang rupanya. Enggak kita guru kita nyanyi sama-sama enggak. Makanya saya bilang ada kadang-kadang kita mendengarkan apa yang disukai anak. Itu kesepakatan kelas. Itu menurut saya disiplin. Itu juga bisa kita tanya apa yang diinginkannya. Kadang-kadang dia nggak mau makan bersama, ada masanya. Kayak semalam, Bu, kami nggak ada bontot. Ya udah pulang aja. Kadang-kadang, Bu, kami makan bersama. Itulah kesepakatan anak. Kita ada kerjasama. Merdeka anak, mengeluarkan pendapatnya, mendengarkan sarannya, kita dengar keluh kesahnya, kita laksanakan apa yang diinginkan. Menurut saya itu kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, benar ya kan? Kesepakatan kelas. Kesepakatan itu artinya kita mengambil kesimpulan secara bersama-sama atau musyawarah istilahnya ya kan. Nah di sini kesepakatan kelas itu di dalam kelas. Apa yang mau kita sepakati bersama untuk keadaan di dalam kelas. Peraturan kelas istilahnya. Kalau di awal tahun pelajaran itu ada peraturan sekolah. Anak tidak boleh membawa uang. Anak tidak boleh memakai perhiasan. Istilahnya seperti itu kan. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Seperti itu. Nah di sini kita membuat kesepakatan kelas. Sebaiknya hindari kata jangan atau tidak boleh. Bisa kita gunakan alternatif lain. Seperti contoh, ini dia. Kami sudah buat kesepakatan kelas kemarin. Ada dengan emoticon atau gambar. Kalau anak SD, SMP, SMA, bisa mereka menulis di kertas post-it atau di papan tulis apa yang mereka inginkan. Kita membuat kesepakatan kelas apa dari masing-masing ide kamu masing-masing, bisa menulis anak SD, SMP, SMA ya kan. Nah kalau anak TK nggak bisa, jadi saya buat gambar-gambar. Ada banyak gambarnya kemarin. Ada gambar orang lagi nangis, ada gambar orang lagi ngejek, ada gambar macam-macam. Nah saya suruh pilih anak-anak untuk memilih yang mana sebaiknya di kelas kita ini yang kita laksanakan. Mereka memilih ini, ada pilih jam, ini artinya tepat waktu saya bilang. Ini tepat waktu, atau kata lainnya tadi tidak boleh terlambat, masuk kelas tidak boleh terlambat. Tapi tadi kita menghindari kata jangan atau tidak. Jadi kita kasih tahu ke anak murid kalau ini artinya tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu. Lalu ini ada yang mengambil ini anak-anak. Artinya apa? Berarti di dalam kelas kita belajar, ya, belajar dan kata lainnya tidak boleh mengganggu teman istilahnya. Lalu ini ada salam. Jadi setiap bertemu guru atau bertemu orang tua, terus salam, ucapkan salam. Lalu ini ada yang ngambil harus buang sampah sembarangan. Tadi katanya tidak boleh buang sampah sembarangan, tetapi kita ganti kalimatnya. Kalau yang untuk anak yang lebih tinggi, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Saling menyayangi, selalu tersenyum, saling menyapa, hai. Kalau bertemu temannya harus saling menyapa. Seperti inilah contoh-contoh kesepakatan kelas kita yang ada di dalam kelas. Boleh lagi yang lain bisa, tergantung ide dan kreatif gurunya masing-masing. Lalu di sini ada
misalnya dihukum, ya. Nah, bagi anak TK, usia TK itu nggak berlaku, tidak ada hukuman seperti misalnya berdiri satu kaki atau apa ya, dicubit atau dipukul, itu tidak berlaku di sekolah ini, ya kan Pak? Ini kan Bu. Namun pemberian hadiah juga ternyata tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Karena di situ kita akan memunculkan sifat ketergantungan pada anak. Kalau kita oke, ibu akan kasih hadiah bagi yang bisa menyelesaikan tugas hitung-hitung tambah-tambah ini. Nah, itu memang ada satu sisi memacu anak untuk aku harus pandai, aku harus belajar, harus bisa. Namun jika suatu saat, suatu hari kita nggak kasih hadiah ke mereka, nggak mau lah belajar, nggak mau lah capek-capek ngitung, nggak ada hadiahnya, itu akan buat ketergantungan. Jadi pemberian hadiah untuk sesuatu hal itu adalah hukuman buat anak. Ya Bapak Ibu, padahal selama ini kita juga pernah buat itu, ya kan? Kita pernah buat kasih hadiah kalau bisa jawab pertanyaan Ibu. Nah, ternyata itu tidak baik, tidak pas. Jadi untuk berikutnya kita tinggalkanlah itu. Kita kasih apresiasi aja, kasih wah hebat, keren, bagus, mantap, seperti itu aja. Tidak berupa sebuah hadiah, karena itu membuat ketergantungan pada anak. Lanjut. Ya, budaya positif di sekolah itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang kita kerjakan selama di sekolah agar menumbuhkan rasa hormat, disiplin pada anak untuk dalam memiliki profil pelajar Pancasila tadi. Apa aja tadi? Gotong royong, ada beriman dan bertakwa, ada 6 tadi poinnya, ya. Lalu lanjut, ini dia prinsip penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif itu ada 6. Perubahan paradigma, stimulus respon, ada teori kontrol, ada disiplin positif dan motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas yang tadi, segitiga restitusi. Ini kita bahas satu-satu. Perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang kondusif, produktif, aman, dan nyaman. Sudah pasti saya rasa sekolah kita ini sudah aman, sudah nyaman buat anak-anak, ya, buat murid. Nah, agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, ini dinyatakan oleh William Glasser. Ya, di sekolah harus itu apa? Guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya di sini kita tidak bisa mengontrol orang. Kita tidak bisa mengontrol orang karena setiap pribadi punya kontrolnya masing-masing. Kita hanya bisa menuntun dan menilai. Tidak bisa sepenuhnya mengontrol. Lalu di sini ada semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tadi. Kita apa yang kamu kerjakan bagus, hebat, keren. Seperti itu yang sebaiknya yang kita berikan ke anak-anak. Lalu ada kritik dan membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu saya pribadi selama ini sering seperti itu, sering membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nanti apa itu kita di akhir kita ada penjelasannya. Lanjut, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara harus dibangun terlebih dulu dalam diri. Ya kan, iya. Disiplin positif atau motivasi perilaku itu harus kita tanamkan dalam diri kita atau dalam intrinsik, internal. Motivasi internal
terberisik dalam diri. Seperti apa itu? Biasanya kita melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Misalnya nih, ada 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku hari ini datangnya harus cepat nih, karena ibu kepala sekolah biasanya kalau hari Senin cepat datangnya. Aku cepat-cepatlah juga datangnya, biar nggak kena hukuman, biar nggak kena omelan gitu. Itu dia dari 1 alasannya. Alasan yang kedua biasanya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku harus datang cepat nih, karena nanti kalau datang cepat ibu kepala sekolah bisa mentraktir aku gitu kan, ataupun ngasih senyuman ke aku karena aku datangnya cepat gitu. Ada yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alasan yang ketiga, aku harus datang cepat karena aku bertanggung jawab atas kerjaanku gitu. Jadi aku harus datang lebih awal atau tepat waktu untuk mencontohkan kepada anak-anak murid bahwa sudah diambil dari kesepakatan kelas harus tepat waktu. Itu dia, ada 3 alasan. Yang pertama tadi karena takut dihukum, takut kena omel sama kepala sekolah, jadi harus cepat. Itu alasan yang pertama, nggak baik itu ya. Itu bukan disiplin positif, bukan motivasi dari internal, tapi dari luar, motivasi dari luar. Yang kedua juga itu motivasi dari luar, karena ingin imbalan, karena ingin dapat hadiah atau sesuatu, pengen dilihat orang, itu juga motivasi dari luar. Nah, yang kita butuhkan di sini itu motivasi dari dalam, motivasi internal kita, yaitu kita harus menghargai diri kita sendiri agar orang lain juga menghargai kita. Seperti itulah. Lanjut. Nah, ini dia tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi ke anak murid. Untuk menanamkan motivasi ke anak murid, kita harus memberikan contoh dulu, seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi, Ilmu Madio Mangunkarso. Di depan kita harus menjadi contoh. Kalau kita mau tadi kesepakatannya harus tepat waktu ke anak murid tidak harus tepat waktu, tidak terlambat, maka kita juga harus mencontohkan tepat waktu. Itu salah satu contohnya, ya. Lalu lanjut, ini dia kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kita perlu juga kita tahu, yaitu ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, sama kekuasaan. Jadi ada 5. Mungkin kayak contoh kasus Bu Agni ya di kelasnya gitu kan. Ada anak murid yang bandelnya kita berasa, kita minta ampun bandelnya. Pengen aja rasanya gitu kan. Kita lihat apa kebutuhan dia, apakah dia pengen bertahan hidup gini saya. Si Abdi suka kali ngambil makanan kawannya. Diambil aja makanan kawannya. Nah, gitu. Kenapa dia melakukan itu? Apa dia itu kebutuhan bertahan hidup? Abdi kenapa ngambil makanan kawannya? Iya Bu, sama Mama nggak dibawain bongkok. Aku lapar ya. Nah, kalau jawabannya seperti itu, maka dia membutuhkan itu, kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Dia lapar, jadi dia mau makan, ngambil makanan temannya yang ada ya. Itulah kebutuhan dia bertahan hidup. Tapi kalau dia bilang, iya Bu, biarin aja, aku ngambil, biar Ibu nengok aku guys. Biar aja Bu, nah aku ngambil makanan biar Ibu tengok aku guys. Biar Ibu tengok aku. Jawabannya itu, jadi dia butuh, ternyata kalau jawabannya seperti itu dia butuh kasih sayang, butuh perhatian
dari gurunya, butuh perhatian dari orang tuanya. Tapi kalau di jawaban dia, iya aku suka aja ngambilin punya orang, padahal nggak dimakannya karena dia ada makanannya gitu kan. Dia suka aja, iya aku suka aja, berarti dia kebutuhannya apa? Kekuasaan, pengen diakui dianya. Oh si Abi itu jagoan gitu kan, karena dia pengen kekuasaan itu. Lalu tapi kalau dia bilang aku bosan bu, makannya gini aja, kayak gini-gini aja, berarti dia pengen bebas gitu, nggak pengen. Kadang kan kalau kita udah sistematis ya di sekolah itu kegiatannya jam sekian belajar, di awal nyanyi, doa, udah terstruktur gitu kegiatan-kegiatannya. Habis itu makan, istirahat, udah ada. Nah dia, aku bosan bu, ya berarti dia pengen bebas gitu kan. Ada ini dia. Jadi artinya kita tidak boleh menjudge ataupun memaktorkan, oh anak ini bandel kali gitu. Tapi kita lihat dulu dia kenapa, gitu. Apa yang dibutuhkan dia dari 5 ini. Itulah dia. Kalau kita gagal menilai ataupun melihat dari kelima kebutuhan anak ini, maka kita gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal mungkin dia pengen cinta dan kasih sayang gitu, pengen perhatian. Sementara kita mengatakan dia, oh anak ini pengen apa, kekuasaan dia ini, pengen diakui kalau dia itu hebat, bandel, pengen ditakuti sama kawan-kawannya gitu. Padahal sebenarnya intinya dia pengen cinta dan kasih. Oh Abi, sila dulu nak, ya apa sayangku, istilahnya seperti itu. Bicara dari hati ke hati, ya kan? Kenapa? Oke, kalau di rumah dia nggak dipeduliin mamanya, mungkin kita lah di sekolah sebagai orang tua dari rumah kedua kita yang menyayanginya. Misalnya contoh kasus, ya kan? Kasus-kasus yang lain. Ingatnya ke Bu Abdi aja, sama Abdi aja ya. Lanjut, padahal kasus yang lain banyak. Ini deh posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru juga memiliki posisi kontrol nih di dalam diri kita. Biasa kita sehari-hari sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sama teman, monitor, dan manajer. Menurut ibu-ibu dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang biasa ibu lakukan? Posisi yang mana yang biasa ibu ambil selama ini? Coba, Ibu Leli, posisi yang mana biasa ibu berada? Posisi penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Monitor? Posisi yang mana biasanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dengan Bu Ira di lokal B4 itu kami sering membuat anak merasa bersalah sendiri gitu. Contohnya gini, saya minimal sebulan sekali itu sering membawa makanan dari rumah. Nah, misalnya pisang coklat gitu kan. Nah, terus itu anak-anak itu kan seperti biasalah kegiatannya gitu kan. Yang menulis-nulis ya, terus kegiatan selanjutnya. Kemudian kami bilang ini, siapa yang tidak siap nulisnya ya tidak boleh makanan ibu guru. Kami buat gitulah. Jadinya anak ini dia nggak siap, diambilnya makanan itu, kami biarkan aja, kami biarkan kan. Dan kami bilang, Habib, enak, mana bukunya nak ini? Dia tertawa gini, oh iya kata Bu Guru, kalau saya tidak siap nulis saya tidak mau itu tinggal sesuai lagi itu ditengoknya terus dia nangis. Gitu. Terima kasih. Di awal udah kita buka juga tadi membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya itu kurang baik ya. Biasa. Saya pun sebelum tahu ini biasa kayak gitu. Nanti kalau ada anak-anak dulu, sekarang agak-agak
ya gitu. Kok kayak gini, kok tulisannya kok jelek kali, nggak kasihan sama ibu udah capek-capek jelasinnya, masa nggak ngerti tulisannya kok kayak gini ya, cari keterangan gitu. Dulu sering kayak gitu ya kan, biasa. Sekarang agak-agak direm gitu, astagfirullahaladzim. Nah, penghukum, aduh itu nggak benar ya kan. Kalau bisa kita hindari sama sekali ya kan, karena di anak SD, SMP, SMA juga seperti ini materinya. Kalau di SMA mungkin mereka sedikit banyak sudah tahu, oh ini salah, ini benar, iya kan Bu. Tapi di TK, anak TK dia belum tahu itu perbuatan yang dia lakukan itu salah atau benar, itu kayaknya belum tahu ya kan. Nah kita lah di sini yang untuk memberitahunya. Haikal, itu benar enggak apa yang kamu lakukan? Menurut kamu benar enggak? Baik enggak? Jangan belum apa-apa kita adjust, kita kok bandel kali ya? Tengok itu kayak gitu, langsung marah-marah. Itu enggak baik, enggak benar. Sebagai teman juga bagus ya kan? Tapi biasanya sebagai teman ini dia membuat ketergantungan juga. Misalnya kita diskusi lah sama anak ya kan, dia jadi teman, jadi senang, anak itu pun bisa curhat ke kita. Tapi nanti kita bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya misalnya gitu kan, kalau dia ada masalah. Tapi nanti suatu saat jika anak itu tidak ada masalah dan kita tidak bisa membantu masalah dia, maka dia ibu ini nggak bisa jadi temanku lagi, nggak bisa nolong aku lagi. Ya, nah itu dia di situ posisi teman. Ada hal yang negatifnya juga yang tidak pas. Nah kalau di sini monitor, memantau, kita yang melihat gitu kan, memantau, ya anak ini bagus, ini kurang bagus, kita tunjukkan, kita arahkan, kita kasih tahu, ya seperti ini, gitu kan, monitor. Lalu manajer, nah manajer ini komplit kayaknya. Manajer ini lebih komplit, seperti atasan, lalu pastinya dia yang paling atas. Manajer dia melihat, memantau dan mengajak anak untuk menyelesaikan masalah itu. Kita ajak cerita. Jadi tadi benar nggak yang kamu buat? Benar nggak yang Rifki lakukan? Benar apa salah? Salah Bu. Lalu apa kelanjutannya? Kalau udah buat salah, mau dipakai manain? Mau jadi apa kita? Rifki, bagaimana penyelesaiannya? Ya kasih, berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka dia akan jawab bingung. Kalau anak TK pastinya bingung. Mau ngapain ya? Aku mau jawab apa? Kita tunjukkan aja. Harus minta maaf ya. Kalau udah buat salah, kita minta maaf. Lalu bagaimana lagi? Besok-besok janji tidak melakukan salah lagi. Janji tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian kita sebagai manajer, kita memantau, kita memberikan solusi juga ke anak-anak. Bagaimana solusinya? Tapi usahakan dia sendiri yang mencari solusinya itu. Kita hanya menuntun. Nah kalau menurut Abdi bagus tidak minta maaf. Kalau bersalah, coba minta maaf. Ayo ikut temani, biar nanti bisa main-main lagi sama teman-temannya, ya kan? Seperti itu. Ya, dibuat lagi. Kita itu tadi karena anak TK itu dia belum paham betul mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu ya, sepertinya itu. Kalau anak TK sedikit itu kan, sudah minta maaf. Lebih parah lagi dibuatnya. Itu. Sebentar aja, banyak. habis itu buat salah lagi, Maka sama anak yang sama pula. maka lakukanlah berulang-ulang kali kita. Pada saat itu baru sekejap kita dibuat lebih parah kan gitu. Selanjutnya bagaimana? Lanjut, kita lanjutkan. Ini kan tadi kita keyakinan kelas, peraturan, tata tertib sudah kita buat tadi di situ, dan nanti untuk kelas-kelas berikutnya bisa dicoba di kelas Bu Agni atau di kelas yang lain buat peraturan kelas
kita apa yang kita buat, ada apa aja, saling menyayangi, belajar, seperti itu. Bisa kita ingatkan, bisa minta tolong sama guru nih nanti untuk ngeprintnya, ya kan, di sekolah ada printan. Saya juga minta tolong untuk guru nih untuk ngeprintkannya tuh. Lanjut. Ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu apa ya? Seperti penyelesaian masalah gitu tadi, mengembalikan anak kepada kondisinya awal. Ayo lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi untuk membantu guru memfasilitasi muridnya melakukan restitusi. Itu apa aja? Menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, sama menyatakan keyakinannya. Lanjut, menstabilkan identitas. Bagian besar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini dia ada apa aja? Nah, ini dia contoh salah satu kata-katanya tadi dalam menghadapi masalah. Ya, si Abdi udah berbuat salah tidak apa-apa. Tidak apa-apa berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pernah berbuat salah, gitu ya kan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa cari solusinya. Ibu nggak akan cari siapa yang salah, kamu Abdi atau si Rafael yang salah, enggak. Tapi kita cari solusinya dari kejadian ini. Nah, disinilah dia untuk di awal, ya kan, kata-kata awal itu seperti ini. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Disitulah kita tenangkan. Dan ini melakukan hal ini itu nggak di hadapan kelas, dipanggil anaknya, satu atau dua orang yang bermasalah itu, tanpa ada anak-anak yang lain, tanpa di depan anak-anak yang lain. Jika kita melakukannya di depan kelas, di depan teman-teman yang lain, itu akan membuat kita akan mengecilkan harga dirinya, ya kan? Kita akan merendahkan dia. Jadi kita panggil aja, atau setelah anak-anak lain pulang, kita panggil anak yang bermasalah itu. Ucapkanlah kata-kata di awal ini seperti ini. Gak apa-apa buat salah, tadi udah bersalah, gak apa-apa, karena ibu juga pernah berbuat salah. Dan gak ada orang yang sempurna, gak ada ya. Lanjut, baru kita masukkan validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu contohnya ini dia kata-katanya. Padahal kalau Abdi mungkin bisa buat yang lebih kejam istilahnya, ya kan. Selama tadi Abdi udah siram temannya pakai air tiba-tiba. Padahal Abdi bisa lebih parah dari itu buatnya, ya kan. Nah, untuk itu ibu bagus, udah nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, tapi itu dia bangga karena kenapa Abdi buat kayak gitu, kenapa Abdi siram temannya. Iya bu, orang dia nggak mau main sama aku misalnya gitu kan. Oke, nggak masalah, karena Abdi sudah membela diri. Aku pengen main tapi nggak dikasih main, jadi aku siram aja istilahnya gitu. Oke, nggak apa-apa, Abdi buat salah karena kita tadi nggak pernah ada yang tidak berbuat salah, tapi kamu harus sikapnya. Itu sikapnya baik enggak? Sikap yang kamu lakukan itu bermanfaat enggak buat kamu, untuk teman kamu, kan gitu. Apakah teman kamu itu tersakiti atau tidak? Gitu. Coba dibalik posisinya. Apakah Abdi mau digitukan? Istilahnya gitu. Ini dia validasi tindakan. Lalu berikutnya, nah untuk yang tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kita harus buat sebenarnya keyakinan kelas kita dulu, ya kan? Nah, itu dia nilai-nilai. Kita kan udah buat keyakinan kelas tuh. Kita udah harus saling menyayangi sesama teman. Jadi kalau apa bagus itu nyerang temannya, buat temannya nangis atau nyekik temannya, kan enggak, ya kan? Itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang harus
Lanjut. Ini contoh-contoh tadi, langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. Tanyakan murid mau pilih yang mana, gambar-gambarnya bisa pilih balik lagi. Orang mengejek, orang menangis, itu boleh dibuat. Cuman kan nanti anak-anak itu yang milih, ya kan. Bagus nggak itu gambar yang itu kita pilih gitu kan. Lalu tanyakan ide, sudah. Ambil kesimpulan. Kalau misalnya dipilih anak gambar mengejek, kita yang itu tentukan. Nah, ini bagus nggak ini mengejek temannya, baik nggak, pantas nggak kita buat di kelas, enggak Bu, atau nah, ini tidak baik ya, jangan kita buat, kita singkirkan. Lalu yang baik-baik aja yang kita buat kesepakatan kelas. Nah, ini tadi hindari kata jangan atau tidak tadi kan. Tapi kalau kita buat gambar itu nggak ada kata jangan, terlambat, nggak ada ya kan. Lalu ada jam aja, tepat waktu. Menandatangani. Anak TK kan nggak bisa tanda tangan, atau bolehlah pakai cap jari, atau udah kita sepakati ini ya, janji. Lalu lanjut. Nah, ini dia contoh-contoh yang sudah saya buat. Anak-anak itu memilih masing-masing. Ada yang senyum, ada berapa orang ambil senyum. Udah saya buat satu aja senyumnya, ya kan. Lanjut. Ini dia videonya. Nggak hidup ya Bu, videonya Bu. Suara di bawah itu ada. Anak-anak pilih. Nggak dengar ya suaranya. Nggak bisa lagi dikuatkan. Ada banyak ya gambar-gambarnya. Anak-anak satu-satu memilihnya. Merekam anak-anak bergoyang-goyang ya. Siapa ini? Si Dwi apa siapa yang saya suruh merekam? Anak TK. Stop aja, udah gitu lanjut. Ini contoh restitusi tadi ya, penyelesaian masalah kan bisa dilakukan. Selain dengan kata-kata tadi ya, dia kata awal tadi kita bisa tambahkan dengan sentuhan. Biasanya kalau anak TK pun dipegang, dielus-elus, maka dengan suara yang lembut, mudah-mudahan dia akan mengerti maksud dan niat kita ke depannya, bahwa hal itu bagus untuk dia, untuk mereka. Oke, lanjut. Ya, itu salah
satu contoh. Dan saya rasa materi yang saya dapat selama kurang lebih 2 bulan sudah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri untuk ice breaking sebentar aja, setelah itu kita selesai. Ice breaking nyanyi pada hari Minggu, bisa ya? Pada hari Minggu. Sambil nyanyi sama-sama itu gerakan. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik taktik tutik taktik, muter-muter aja. Dulu lagi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jika ada, saya persilakan. Jika tidak, kita selesaikan. Masalah kursi abdi itu gimana? Tolonglah kasih solusi. Pakai abdi lah buat ini. Enggak perlu lah. Setahu saya, segitiga restitusi tadi, Ibu, caranya panggil anak yang bermasalah tersebut berdua atau bertiga sama yang satu temannya lagi. Untuk yang pertama mungkin yang paling bermasalah kayak si Adi mungkin ya. Enggak mau deh dipanggil kok udah masalah. Nah, kenapa itu datangin, aku datangi, ayo. Udah. Nah, Lari. atau pas lagi di dalam kelas belajar mau ya Bu? Enggak mau. Saya gitu. Oh iya ya, Ibu sudah berusaha untuk minta bantuan mungkin sama kepala sekolah. Coba Ibu kepala sekolah boleh bisa ikut turun tangan juga bisa, boleh. Sudah bolak-balik dari sama kepala sekolah ataupun tukang pikiran. Tapi kayaknya kan sudah sering dijelaskan di kantor tentang tadi. Kayaknya Bu Abi ini sampai udah payah mengurus si Abi ini hatinya sudah tertutup untuk ke dia ya. Jadi kendala sama Bu gurunya. Oh, tetap aja walaupun kayak gitu dia. Aku udah panggil, tapi bisa udah entah lama ya. Jadi kalau kita yang mau menganu anak itu kita udah jenuh kali sama dia, ya susah sih.
Saya setuju sama pendapat Bu Mare ya. Kalau kitanya sudah tertutup gitu ya, istilahnya kita udah menutup diri, nggak akan kena gitu, nggak akan masuk gitu ya. Kan? Kalau udah tertutup, Maunya gini, kan soalnya dia awak pada nggak mau. Kalau soalnya udah awak mulanya dia masuk sekolah itu, awak dekati, makin menjak. Pertama masuk sekolah dulu kan, udah makin masih kecil kesalahan dia itu. Awak dekati, gimana maksudnya ini? Anak ini, makin awak dekati, makin menjak. Di depan awak pun berani dia menjak. Nanti nggak boleh kalau di depan dikumpul, nggak di depanku dia ngumpul di belakang. Itu kan berpecah-pecah bibir anak-anak itu. bicara dengan orang tuanya, sudah Ibu. Nggak pernah mamanya bisa diajak Kalau orang tua nggak bisa, mamanya itu ketemu mama nggak bisa. Diokku, dia nggak betul dia dengan ibunya. Sebenarnya itu bisa kita untuk langkah awal kita buat, sebenarnya bisa kita buat surat pemanggilan orang tua istilahnya gitu ya. Kalau dari sekolah, surat pemanggilan pertama, kedua atau ketiga. Nah setelah kalau di sistem yang lain, di sekolah yang lain, sampai surat ketiga tidak ada respon dari keluarga, dari orang tua, maka kita sebagai pihak sekolah bisa mengambil tindakan. Tindakannya mungkin salah satunya seperti mengeluarkan dia dari sekolah, itulah seperti itu paling ataupun ya kalau sebelum mengeluarkan itu pastinya kita kasih apa ya, nasihat-nasihat penyelesaian dari guru-guru, sesama guru, dari kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah pun tidak sanggup untuk mengatasi masalah si anak ini, mungkin bisa melalui psikiater ya kan, psikolog ya kan. Lalu nanti tadi seperti terakhir kalau memang tidak bisa, tapi biasanya di TK ini nggak ada pengeluaran gitu, karena cuma 1 atau 2 tahun ya dia di sini ya kan. Iya sabar kan, ikhlasnya tadi yang lebih besar di awal, sama kalau kita sih kalau yang masih terbuka berdoa juga, didoakan kalau buat kita ya kan, kita doakan juga, jangan anak-anak kita ini kita doakan, tapi anak murid juga kita doakan ya kan, agar dia terbuka pikirannya. Kalau di agama saya, bawa agama ini ada bacaan doa-doanya tuh biasanya untuk anak-anak yang seperti itu. Kalau kita di ruqyah istilahnya pun seperti itu ada ya. Nah kalau atau kita ruqyah aja sekali ya, bisa dia bawa bekal ya kan, tapi gak dimakannya bekalnya, keluar dia dari meja. Coba panggil dia, macam mana dia nggak ngasih ibu, kemana-mana dia dibawa mamanya. Bu, tapi kelas Bu Abdi kan deket pohon duri. Tapi kalau dia kalau dia mau pojok ke kantor, takut dia ngikut. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Agni. Mungkin itulah solusi yang tadi saya bisa sharing ya kan. Lain kali di forum yang lain kita sharing lagi. Karena melihat waktu, saya tutup acara ya. Apa saya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di
penghujung acara. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita di kemudian hari nanti. Atas nama pembawa acara kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf. Untuk itu mari kita akhiri kegiatan workshop hari ini dengan melafazkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.